mencegah disinfodemi ini? Apakah pencegahan mengenai hoax itu sendiri? Bagaimana pencegahan mengenai hoax itu sendiri, Pak? Silakan untuk Bapak Profesor Dr. Henry Subiakto. Saya Ya, persilakan. baik, terima kasih. Saya akan share screen juga ini. Silakan, Pak. Ini ada beberapa yang harus saya sampaikan. Oke. Jadi begini. Pertama, kita harus bicara agak luas dulu ya tentang bagaimana yang namanya COVID-19 itu kita hadapi di Indonesia. Sebenarnya boleh dikatakan tidak ada satu negara yang punya pengalaman menghadapi virus corona atau COVID-19. Apakah itu Amerika pun sekarang juga kedodoran, bahkan menjadi negara nomor tertinggi di dunia penderita virus corona maupun juga yang meninggal. Sangat besar di Amerika itu. Begitu juga di negara-negara seperti UK pun yang konon juga negara yang sangat maju juga mengalami persoalan. Mungkin salah satu yang paling cepat learning by doing itu adalah Cina. Cina, kemudian ada beberapa negara Asia seperti Korea Selatan, Singapura itu agak lumayan bagus ya. Tapi boleh dikatakan semua itu adalah learning by doing, termasuk Indonesia. Indonesia juga learning by doing. Makanya ketika mengalami hantaman keadaan yang terkait dengan pandemi, dengan virus ini, ternyata ancamannya bukan hanya kedatangan virusnya, tadi disebut, tapi kedatangan yang kedua yang tidak kalah membahayakan itu justru adalah infodemik itu. Infodemik atau informasi-informasi yang sifatnya itu bohong atau hoax tadi, tetapi seakan-akan benar, sehingga lalu memunculkan kebingungan di masyarakat, memunculkan sikap dan perilaku yang kadang-kala tidak tepat ketika menghadapi COVID-19 ini. Itu yang terjadi. Jadi ada kejahatan digital yang sekarang muncul itu salah satunya adalah infodemik. Nah, infodemik dicoba untuk dihadapi dengan kita lawan gitu ya, jadi disinfodemik itu tadi. Oke. Nah, awal-awal kita tahu di Indonesia juga COVID-19 itu menghantam kita sangat terasa sekali. Sampai sekarang juga udah sangat terasa. Sampai ekonomi kita turun 5,3% begitu ya. Banyak sektor-sektor yang kemudian lesu, pariwisata, sektor hiburan, transportasi dan lain-lain mengalami kelesuan. Bahkan banyak masyarakat kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan. Ini nyata. Tapi yang tidak kalah berbahayanya yang tadi, yaitu infodemik tadi. Kenapa? Karena memang infodemik ini mengambil kesempatan. Ternyata ketika COVID-19 ini menghantam berbagai negara, termasuk Indonesia, ada sisi-sisi yang lain yang perlu kita lihat, yaitu apa? Penggunaan internet itu naik tajam. Penggunaan aplikasi-aplikasi online itu naik sekitar 400% lebih, 443% yang tercatat di kementerian kami. Jadi naik. Apakah itu seperti ini menggunakan Zoom? Ini dulu mahasiswa agak jarang pakai Zoom. Masyarakat apalagi. Sekarang ibu-ibu aja pakai Zoom, gitu kan? Ada kenaikan. Termasuk retail online naik, penggunaan aplikasi-aplikasi Halodoc naik, aplikasi macam-macam, termasuk ruang guru. Artinya ada transformasi digital yang berjalan lebih cepat gara-gara bukan hanya karena teknologinya ada, tetapi juga karena orang terpaksa karena ada pandemi. Jadi kita ini seminar seperti ini kan karena ada pandemi. Kalau nggak ada pandemi mungkin saya bisa datang ke Bandung, gitu kan, bisa ketemu dengan teman-teman di Bandung, bisa ke Telkom University di sana, asal nggak banjir gitu ya. Karena kadang-kadang daerah sana banjir. Nah, itu yang terjadi. Nah, di era sekarang ini memang era yang di mana teknologi itu telah menciptakan perubahan-perubahan yang luar biasa, yang tadi disebutkan tadi oleh Pak Dokter, maaf, Andri, Pak. Mas Dokter Andri ya, sorry, Yeah. Pak Andri.
Itu tadi kenapa sampai muncul banyak hoax. Karena sekarang ini boleh dikatakan dengan perkembangan teknologi di mana miliaran orang itu terkoneksi secara secara teknis ya. Ada technological interconnectivity katakan atau technologically interconnected gitu ya. Tapi juga orang sekarang itu terkoneksi secara sosial, terkoneksi secara budaya. Apa yang dibahas di Bandung itu bisa kita ditangkap oleh orang Surabaya, yang dibahas di California bisa ditangkap orang Kalideres Jakarta gitu. Jadi sudah borderless karena teknologi ini memungkinkan semuanya borderless. Hoax yang ada di Amerika juga bisa dibawa ke Indonesia. Infodemik yang ada di Amerika bisa dibawa ke Indonesia. Kita tahu bahwa sekarang di Amerika itu Donald Trump termasuk orang yang percaya dengan teori konspirasi tentang pandemi ini. Sehingga dia termasuk tokoh yang awalnya sejak awal ya tidak mendukung WHO, tidak mendukung penggunaan masker misalnya begitu. Kalau Pak orang pakai masker di Amerika itu awal-awal kemarin itu dianggap sebagai memiliki political standpoint atau sikap politik bertentangan dengan pemerintah Donald Trump. Jadi persoalannya udah masuk ke persoalan politik. Tadi Pak beliau juga pembicara pertama juga menyampaikan itu tentang bagaimana Donald Trump itu memanfaatkan hoax waktu dia naik menjadi presiden. Nah ini persoalan-persoalan yang sekarang tidak hanya ada di suatu negara tertentu, tapi dia udah borderless. Jadi persoalannya seperti itu. Apalagi semua orang sekarang adalah komunikator. Semua orang itu siapapun, anyone can be communicator, anyone can be journalist. Semua orang bisa jadi komunikator, bisa jadi jurnalis, bisa jadi pengamat, bisa jadi produsen pesan. Itu semua asal dia punya gadget, ya, punya smartphone, dia bisa menjadi jurnalis, dia bisa menjadi apapun yang berkaitan dengan komunikasi digital. Nah, repotnya manusia di era digital itu hanya bisa pisah dengan smartphone-nya itu menurut risetnya Daily Mail itu hanya 7 menit. Jadi kalau kita udah lebih dari 7 menit itu ada sesuatu yang hilang. Jadi dicari HP-nya, mana smartphone-ku, mana HP saya. Jadi kalau terpisah dengan pacar atau dengan istri mungkin 7 jam juga nggak apa-apa, tapi ketika terpisah dengan HP 7 menit, jangankan berjam-jam, 7 menit udah dicari. Ada sesuatu yang hilang kalau di situ. Karena mungkin kalau pacar cuma satu, tapi kalau HP calon pacar banyak di situ katanya begitu kalau mahasiswa. Oke. Jadi ada ketergantungan manusia sekarang itu kepada teknologi yang namanya teknologi smartphone, internet, di situ. Itu yang kalau di istilahnya ilmuwan dari MIT namanya istilahnya ada sociometricity. Itu dari Wanda Orlikorsky. Wanda Orlikorsky dari MIT mengatakan sekarang itu muncul fenomena namanya sociometricity di mana manusia menciptakan teknologi digital, tapi teknologi digital itu sudah mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi saling pengaruh mempengaruhi. Manusia menciptakan dan mempengaruhi teknologi, tapi teknologi dengan perangkatnya, dengan teknologinya, dengan algoritmanya mempengaruhi kehidupan kita. Itu yang disebut sebagai sociometricity dari Wanda Orlikorsky. Ya. Nah, sekarang ini era disebut sebagai era abundance, era kelimpahan, keterlimpahan. Apapun ada di dunia digital itu. Kalau kita mau belajar apapun sebenarnya tinggal buka YouTube, buka Tokopedia, Wikipedia, buka Google, semua ilmu ada. Nggak perlu harus kuliah sebenarnya. Ilmu itu ada di mana-mana, walaupun tidak terstruktur. Sayangnya memang ilmu, pengetahuan, informasinya itu campur aduk. Kadang-kadang campur aduk dengan sampah informasi, dengan hoax, dengan infodemik, itu seringkali seperti itu. Tapi sekarang boleh dikatakan era di mana ada yang namanya free economy. Apa sih ya? Kita ini sekarang apa-apa murah. Mau kirim surat, kalau dulu kirim surat itu ribuan. Saya dulu punya banyak teman di berbagai negara. Itu kalau ngirim surat, sekali kirim surat,
tahun 80-an, 80-an itu 12.000 sekali kirim surat. Mahal sekali. Tapi kalau sekarang Anda mau kirim surat 10 kali juga free pakai email. Telepon pun gratis kan, pakai WhatsApp call, bahkan video call gitu kan. Kuliah juga bisa gratis karena sekarang ada edX kalau dari Harvard University itu ada program course yang gratis, baru bayar kalau kita mau download ijazahnya atau download sertifikatnya atau ujian. Buku gratis dengan PDF. Seminar-seminar pakai Zoom seperti ini juga banyak yang gratis. Cari rekaman ceramah juga bisa gratis. Apa saja gratis sekarang ini. Itu yang disebut sebagai free economy. Tapi di balik itu abundance informasi tadi banyak juga informasi yang berbahaya. Itu yang berbahaya kalau tidak kita hati-hati mengkonsumsi informasi tadi. Mengkonsumsi makanan kalau salah perut sakit. Tapi mengkonsumsi informasi kalau salah cara berpikirnya yang sakit. Kan gitu, bisa salah dalam. Itu mengapa menjadi penting ini apa yang kita lakukan ini sekarang. Nah, karena informasi itu begitu banyak dan bisa membuat sakit cara berpikir. Karena sebenarnya begini, kalau di dalam ilmu sosial, manusia itu bertindak, bersikap, beropini, itu bukan berdasarkan fakta. Jadi Anda menganggap bahwa Telkom University bagus, itu bukan berdasarkan fakta. Menganggap Telkom University buruk juga bukan berdasarkan fakta. Tapi berdasarkan the picture in your head. Bayangan tentang fakta yang ada di kepala Anda. Dari informasi yang masuk. Oh, Telkom ini banyak ahlinya. Oh, Telkom ini university ini perusahaan universitas kelas dunia yang dimiliki oleh BUMN terbesar Indonesia. Misalnya begitu. Itu masuk sebagai sebuah pengetahuan dan sebagai bayangan. Bayangan yang ada di kepala kita ini yang kemudian mendasari sikap, mendasari perilaku, dan mendasari opini kita. Bukan the reality, bukan. Tapi the picture in our head about the reality. Jadi tentang realitasnya itu di sini. Nah, siapa yang menggambar gambaran yang ada di kepala kita? Informasi-informasi yang kita konsumsi. Pengamatan kita, indera kita. Nah, kalau tiap hari indera kita hanya melihat sosial media, kemudian informasi yang muncul juga dari sosial media. Nah, disitulah kita perlu hati-hati. Itu yang disebut sebagai literasi digital. Kita kehati-hatian. Karena apa? Karena yang namanya hoax, infodemic itu sekarang menjadi masif. Tadi ditunjukkan oleh Pak pembicara yang pertama, sangat masif gitu kan. Dan itu memang terjadi gitu, Mbak. Bahwa Pak Andri menunjukkan bagaimana yang namanya infodemic, yang namanya hoax itu sekarang banyak sekali di berbagai negara. Nah, itu memiliki tentu saja risiko. Risiko karena kita ketika di era pandemi ini banyak aktivitas tuh online semua, mau belanja juga online, kuliah online, hampir semuanya aktivitasnya online, muncul risiko-risiko. Risikonya satu, kalau dengan kontennya itu kadang-kadang banyak konten-konten hoax. Risiko kedua, seringkali memunculkan ketidakamanan teknologi digital kita. Kalau Anda kuliah di kampus, kemudian pakai WiFi kampus, itu ada manajer teknologinya, ada direktur teknologinya yang bertanggung jawab pada cyber security. Tapi ketika kemudian Anda kuliahnya itu dari rumah, pakai WiFi di rumah, WiFi di kafe-kafe, siapa yang menjamin keamanan security di WiFi asal-asalan itu? Ini yang menyebabkan lalu seringkali ada malware, ada defacing, ada macam-macam. Itu juga kaitannya dengan digital literacy. Jadi digital literacy sekarang menjadi penting sekali, termasuk hari pagi ini kita membahas tentang infodemic, ini digital literacy. Di sisi yang lain, digital literacy juga penting untuk kaitannya dengan keamanan informasi yang menyangkut karena penggunaan kita pada teknologi digital. Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Nah, kalau di dalam politik bagaimana? Politik itu justru melihat bahwa yang namanya hoax itu sudah menjadi part of the political game.
Jadi kalau Anda belajar tentang komunikasi politik di Amerika, komunikasi politik di UK tadi tentang Brexit, itu memang dipenuhi oleh bagaimana memainkan hoax. Bagaimana political game itu salah satunya adalah mempermainkan hoax, menggunakan hoax. Menggunakan hoax untuk mempengaruhi cara berpikir tadi. The picture in our head tadi. Banyak orang yang sekarang ini bisa bikin hoax atau bahkan pekerjaannya itu memproduksi hoax. Ada profesi-profesi tertentu yang cari rezekinya adalah membuat hoax. Ini yang jadi masalah. Tidak hanya di Indonesia, ini di berbagai negara. Kalau Anda pernah baca buku di Amerika ya, buku dari Amerika judulnya Trust Me I'm Lying. Percayalah pada saya sedang berbohong. Ini ditulis oleh Ryan Holiday. Trust Me I'm Lying itu dia semacam dia cerita bagaimana pengalaman dia membuat hoax, membuat berita-berita palsu, tapi justru dipercaya dan dia menjadi kaya. Trust Me I'm Lying. Itu dari Ryan Holiday. Itu pernah terjadi di Amerika tahun 2012. Artinya memang tidak hanya di Indonesia, sudah dimulai di beberapa negara liberal atau negara maju. Nah, seperti apa yang ditulis oleh Silva Widianathan dalam bukunya Anti Social Media tahun 2019 yang lalu, Silva Widianathan lalu mengatakan begini, bahwa di era medsos atau medsos itu apa sih yang terjadi? Dia menciptakan yang namanya false truth, kebenaran semu. Jadi ada kebenaran semu di media sosial. Kebenaran yang muncul dari kegaduhan. Jadi kalau ada isu itu, waduh, banyak ribut, melibatkan banyak partisipan. Ada yang suka, ada yang nyinyir, bahkan ada buzzer yang terlibat. Seakan-akan yang menang atau yang benar itu adalah yang pendukungnya banyak. Jadi akhirnya apa? Ada kebenaran-kebenaran karena pendukungnya banyak. Ini namanya false truth. Kebenaran semu. Gara-gara ada kebenaran semu, akhirnya apa? Akhirnya kekuatan-kekuatan politik itu memiliki pasukan, apakah itu cyber troop, apakah itu buzzer, apakah itu influencer, apakah itu cyber army namanya, untuk menciptakan kebenaran-kebenaran semu. Makanya ada buku juga yang ditulis oleh Peter Singer, ini saya nggak mau tampilkan di sini. Buku itu menyebutkan bahwa sosial media itu like war, seperti perang. Sehingga orang memanfaatkan sosial media itu sebagai senjata perang komunikasi, supaya mendapatkan kemenangan semu, kebenaran semu tadi. Sehingga punya yang namanya cyber troop dan lain-lain. Dilatih cyber troop itu. Itu adalah penelitian di beberapa negara, termasuk di Timur Tengah, termasuk di Amerika. Tapi ketika kita terapkan di Indonesia, loh kok cocok? Cocok sekali, sama dengan buku yang ditulis oleh Silva Widianathan ini. Silva Widianathan mengatakan bahwa medsos itu sudah mensurveillance kehidupan kita. Kita ini sekarang telanjang, boleh dikatakan seperti. Semua aktivitas kita, keinginan kita, kesukaan kita itu di surveillance, diikuti, dicatat oleh perusahaan-perusahaan digital yang tadi disebutkan Pak Andri tadi. Itu yang lalu perilaku sosial kita, perilaku masyarakat yang luas dari kita, jutaan big data itu kemudian dipakai untuk menganalisis keinginan-keinginan kita ke depan itu seperti apa. Bayangkan kalau orang seluruh Indonesia ini diketahui kesukaannya kepada produk itu produk seperti apa. Itu berarti mereka nanti akan menggunakan data-data itu untuk menyiapkan produk-produk yang dibutuhkan. Nah, ini yang disebut sebagai kalau istilahnya ini, ada buku yang juga saya siapkan, namanya The Age Surveillance Capitalism. Jadi sekarang ini era di mana kapitalisme itu sudah mengawasi kita. Manusia itu sudah sekarang sebatas komoditas. Ini buku yang ditulis oleh Shoshana Zuboff. Dia nulis bahwa manusia ini, kita semua ini diawasi terus. Hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi. Anda sukanya apa?
kita sukanya apa, semua diawasi sebagai big data. Sehingga lalu kita akhirnya terasing. Manusia ini terasing, bukan terasing karena pekerjaannya, tapi terasing karena seluruh keinginan kita, perilaku kita itu sudah dikuasai oleh pihak ketiga, yaitu Google, yaitu Facebook, yaitu YouTube. Mereka tahu keinginan kita, kesukaan kita. Itu yang disebut oleh Shoshana Zuboff sebagai the age surveillance capitalism. Saya balik lagi sedikit. Oke. Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena data-data itu tadi dikuasai oleh pihak ketiga, data-data inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai hal, termasuk untuk politik. Tadi ada The Great Hack, bagaimana Cambridge Analytica dipakai. Itu terjadi, dan di Indonesia pun kemungkinan juga terjadi. Cuma saya ingin memberikan suatu informasi. Ketika Amerika kemudian muncul istilah post-truth karena Donald Trump memanfaatkan propaganda yang katakanlah mengeksploitasi kesukuan, ras mereka, agama. Kan kalau di Amerika itu white, Anglo-Saxon, Protestan itu adalah kekuatan yang biasanya menang di dalam pemilu di Amerika. White, orang-orang kulit putih, Anglo-Saxon, berbahasa Inggris, Protestan, beragama Protestan. Itu yang dimanfaatkan di dalam kontestasi politik tahun 2016, sehingga memunculkan istilah post-truth itu. Kemudian di Inggris juga ada Brexit yang menang, keluar dari Uni Eropa itu. Tapi di Indonesia, walaupun kita prihatin, walaupun kita juga merasa, waduh, kok hoax seperti ini, saya perlu menyampaikan kita mendapatkan banyak apresiasi dari lembaga-lembaga internasional bahwa masyarakat Indonesia dianggap cukup berhasil menghadapi hoax. Jadi misalnya ITU, 2 minggu yang lalu ITU, International Telecommunication Union, dengan WSIS-nya, itu memberikan penghargaan pada civil society di masyarakat Indonesia, teman-teman yang namanya siberkreasi, karena dianggap mampu untuk melakukan digital literasi pada publik Indonesia, sehingga yang pemilu, pilpres dan sebagainya, Indonesia ini dianggap pilpresnya tidak memenangkan yang menggunakan info disinformasi atau hoax. Ini penilaian dari beberapa lembaga-lembaga internasional, termasuk negara-negara lain. Kita boleh saja mengatakan apa betul, tapi itu yang muncul dari di sana. Jadi kita jangan menganggap bahwa Indonesia terlalu buruk ya. Ternyata kita diapresiasi beberapa negara. KPU Indonesia ini sering diundang ke Uni Eropa untuk cerita bagaimana Indonesia bisa lepas, bisa mengkritisi yang namanya political hoax. Itu KPU, kemudian ada teman-teman Mavindo, kemudian kemarin adalah cyberkreasi. Itu penghargaan internasional terkait dengan langkah-langkah kita. Nah, dalam konteks infodemik seperti apa? Sama. Jadi di luar penyakit COVID-19 ini ada pandemi lain yang lebih berbahaya, yaitu apa? Yaitu berita-berita palsu seputar wabah corona. Ini sangat berbahaya karena apa? Karena akhirnya apa? Seringkali orang lalu tidak percaya kepada petugas gara-gara informasi. Tidak percaya kepada ilmu pengetahuan. Tidak percaya dengan dokter-dokter. Tidak percaya dengan rumah sakit. Tidak percaya dengan pemerintah. Ini yang terjadi gara-gara infodemic. Jadi lies about coronavirus. Itu terjadi di akhirnya apa? Betul di Indonesia terjadi namanya the death of expertise. Kematian para ahli. Nggak percaya dokter, lebih percaya pada jaring. Nggak percaya WHO, lebih percaya kepada teori konspirasi yang nggak pernah ada lembaga resmi akademik yang membenarkan teori konspirasi. Itu namanya the death of expertise. Dulu the death of expertise itu hanya konteks politik, tapi ternyata sekarang dalam konteks infodemic. Makanya sampai Direktur WHO itu di Munich atau Dr. Tedros Adhanom itu sampai mengatakan
kita tidak hanya memerangi epidemi, tapi kita sedang berjuang melawan infodemik. Ini sehingga lalu istilah infodemik menjadi mencuat itu gara-gara disampaikan oleh Direktur WHO. Tapi WHO tidak dipercaya oleh Amerika sampai Amerika akhirnya keluar dari WHO. Itu. Apa saja kira-kira hoax yang terkait dengan infodemik coronavirus? Misalnya ini, misalnya sebentar. Asal usul coronavirus atau COVID-19. Ada yang mengatakan coronavirus itu buatan manusia dan itu sampai sekarang masih kuat gitu. Apalagi kemarin ada lagi info salah satu ilmuwan dari Cina lari ke Amerika dan menyatakan bahwa coronavirus ini memang buatan manusia, buatan Cina. Waktu itu dia mengatakan begitu. Walaupun sebenarnya ahli-ahli yang lain mengatakan tidak. Banyak orang percaya ini buatan manusia, tapi ahli-ahli yang lain justru mengatakan bahwa ini adalah ahli biologi molekuler seperti di Indonesia ada Pak Ahmad Rusdan Hardoyo Utomo itu menjelaskan virus corona itu berasal dari alam, tidak ada campur tangan manusia. Dan ahli-ahli lain di berbagai negara juga seperti itu. Tetapi di kalangan orang-orang tertentu itu masih menganggap bahwa ini buatan Wuhan, buatan Cina. Ada yang mengatakan ini buatan Amerika, buatannya siapa si Microsoft itu si bos Microsoft misalnya terlibat dan sebagainya. Dan teori-teori konspirasi dipercaya. Ya. Ada juga misalnya hoax mengenai termogan. Jadi kalau ada termogan itu berbahaya bagi otak. Yang ngomong padahal bukan ahli ilmu eksak, bukan lagi juga dokter, bukan lagi ahli yang terkait dengan elektro. Karena termogan itu kan alat pengukur suhu yang sebenarnya tidak menggunakan laser tapi menggunakan inframerah dan itu sudah diuji di laboratorium. Lolos uji kesehatan, tapi ada saja orang percaya bahwa termogan itu bisa membahayakan otak. Padahal dia bukan laser. Nah, ini contoh-contoh. Kemudian misalnya juga sekarang masih ada hoax mengatakan Indonesia ini jadi kelinci percobaan. Gara-gara Bio Farma menerima vaksin Sinovac dari Cina mau diuji uji fase ketiga ya, untuk supaya bisa diedarkan nanti kalau sudah fase ketiga ini selesai. Tapi yang muncul adalah ini kelinci percobaan di Cina tidak dilakukan tapi di Indonesia. Padahal orang tahu bahwa menguji efektivitas vaksin itu memang perlu daerah yang hot zone, wilayah yang infeksinya masih tinggi kayak di Indonesia ini kan masih tinggi. Untuk apa? Supaya bisa dibandingkan bandingan kelompok yang diberi vaksin yang memang dia terkena COVID sama kelompok-kelompok yang hanya diberi placebo atau cairan kosong yang mungkin juga yang sehat juga diberi dan sebagainya. Nah itu memang supaya mendapatkan varian dan itu dibutuhkan gitu ya. Nah cuma ya tadi hoax itu begitu mudah sehingga akhirnya memunculkan ketidakpercayaan, memunculkan bahwa ini jangan-jangan tidak halal dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah bagaimana pemerintah menghadapi ini? Pemerintah tentu saja menghadapi persoalan hoax ini menggandeng banyak pihak. Menggandeng LSM, menggandeng relawan-relawan, menggandeng media. Sekarang media-media konvensional itu punya program namanya fact checking atau hoax atau bukan. Dia ada berita-berita seperti itu, termasuk Pikiran Rakyat di Bandung kayaknya juga punya. Jawa Post Group ada. Tapi ada juga yang kita kerjasama dengan teman-teman Mavindo itu dia sampai menyediakan nomor WA. Jadi kalau ada hoax, apakah ini fotonya hoax atau tidak, videonya hoax, kita bisa tanya ke nomor WA dari teman-teman Mavindo. Itu nomornya 085574676701. Itu kalau ada Mavindo hari ini melaunch ada 600 hoax terkait dengan infodemik, terkait dengan coronavirus. Ini dari teman-teman Mavindo. Mereka aktif sekali. Jadi kita bisa bertanya pada mereka. Selain ngecek sendiri di Yandex atau di Google Image tadi Pak Andri juga sudah mengatakan. Nah, atau kita berkomunikasi dengan teman-teman Kominfo lewat Twitternya Kominfo
Kemenkominfo misalnya begitu. Itu ada banyak. Jadi kita coba melakukan itu. Selain juga ada juga penindakan hukum. Ini contoh di kita di Indonesia ada 104 kasus yang sudah ditangani oleh kepolisian, oleh Bareskrim dengan Polda-Polda. Ada 104 tersangka. Ini mereka tentu saja sudah melanggar undang-undang, melanggar pasal-pasal yang menciptakan kabar bohong, yang membuat keonaran misalnya, itu ada pelanggaran, ada pasalnya, pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Ada juga yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Tapi biasanya malah kalau hoax nih lebih ke bukan Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE itu lebih spesifik. Tapi ini teman-teman Polda juga sudah melakukan. Jadi banyak sekali nih pelaku-pelakunya sudah tersangkakan dan sudah diproses secara hukum. Hampir setiap hari itu ada hoax ya, yang ini direkapitulasi oleh teman-teman Kominfo. Rekapitulasi isu hoax. Artinya apa? Artinya memang hoax ini sudah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat di media sosial. Itu. Cuma memang makanya kita jangan terlalu percaya dengan media sosial. Seringkali realitas media sosial itu, yang tadi realitas semu itu tidak cocok, tidak sesuai dengan realitas yang ada di dunia nyata. Cuma kenapa kok masih banyak orang percaya hoax? Satu, karena ada kultur di masyarakat kita itu kalau membaca hanya membaca judul, ingin baca secara cepat. Sudah bacanya ingin cepat, hanya at the glance gitu, atau baca hanya judulnya saja, cepat-cepat ingin menyimpulkan, dan cepat-cepat ingin nge-share. Sehingga persoalan hoax ini menjadi meluas. Kedua, ada fenomena confirmatory bias. Orang mudah percaya informasi kalau mirip dengan pemikirannya. Jadi orang Indonesia ini banyak yang suudon, banyak yang sudah sudah mengalami kekecewaan, baik itu dalam politik maupun dalam sosial. Sehingga kekecewaan-kekecewaan ini memunculkan suudon, ketidakpercayaan, memunculkan kebencian. Nah, informasi yang membenarkan kekecewaan, membenarkan kebencian itu cepat dipercaya. Itu namanya confirmatory bias. Confirmatory bias. Kita seringkali seperti itu masyarakat kita. Kemudian ada social pressure. Social pressure di sini adalah bahwa ada kecenderungan memahami kelompok-kelompok yang ada di WA group itu teman yang kepercayaannya sama. Itu Ita, sebentar, ada tamu jadi saya harus. Oke, kemudian ada yang namanya ini kurang mengevaluasi terhadap kredibilitas sumber. Ini kecenderungan kita. Jadi hanya dapat share-sharean di WA group aja percaya. Padahal yang jelas siapa WA group itu? Bisa dikonfirmasi tidak? Bisa ditabayun tidak? Enggak bisa. Yang bikin siapa? Enggak jelas. Bahkan semua orang bisa ngerubah-ngerubah. Tapi kalau kita lebih percaya kepada media-media konvensional, ya, walaupun media konvensional juga punya kelemahan, tapi minimal mereka itu alamatnya jelas, bisa dimintai pertanggungjawaban, bahkan dimintai pertanggungjawaban sosial. Kalau media seperti Pikiran Rakyat atau katakanlah Detik atau yang lain, Kompas, itu memanipulasi fakta, maka dia sama saja dengan menggali kuburnya sendiri untuk bisnisnya masa depan. Karena mereka reputasinya yang dijual, trust-nya yang dipertaruhkan. Jadi media-media yang dia memang bekerja dengan nama besar, dengan reputasi, biasanya dia akan mempertaruhkan trust dan reputasinya itu secara serius. Karena kalau mereka berani melakukan manipulasi fakta, yaitu sama aja dengan menutup rezekinya sendiri, menutup bisnisnya sendiri. Makanya kita kalau dengan informasi media, lebih baik media-media yang punya reputasi. Kemudian ada juga cognitive bias. Banyak orang itu ingin menghemat energi, gitu ya. Tidak mau berpikir secara lebih kritis, terutama mengkritisi sikapnya sendiri, mengkritisi pendapatnya sendiri, itu jarang. Seakan-akan kritis, tapi sebenarnya dia hanya kritis bukan pada fakta, tapi kritis supaya pendapatnya dibenarkan atau sikapnya dibenarkan. Itu yang terjadi sekarang. Kemudian banyak juga yang tadi
kalau sudah tersentuh agamanya, tersentuh kelompok sosialnya, sukunya, rasnya, itu lalu tidak kritis, emosi yang lebih banyak keluar. Orang lebih orang sorry, orang akhirnya lebih percaya kepada keyakinannya dibandingkan dengan fakta. Itu yang namanya post truth. Post truth itu kan orang lebih percaya pada keyakinan pribadi dibandingkan dengan fakta yang ada. Itu yang disebut sebagai hilangnya kekritisan. Kemudian yang terakhir adalah mudah percaya pada informasi yang berulang-ulang. Jadi kalau informasinya udah berulang-ulang, oh di sana tadi saya baca, oh di sini kok saya dapat informasi yang sama. Loh, tadi kemarin juga. Lalu percaya. Padahal itu sebenarnya adalah permainan politik. Permainan politik. Nah, akhirnya yang terjadi seperti yang disampaikan Pak Aditya, Pak Andri, masyarakat kita itu tersegregasi secara digital. Kalau dulu tersegregasi secara sosial, oh orang keturunan Jawa ada di kampung Jawa, orang Sunda di kampung Sunda, misalnya begitu. Orang keturunan Chinese ada di kampung di pecinan. Itu segregasi sosial di dalam kehidupan nyata. Sekarang segregasi itu digital. Yang menciptakan algoritma tadi, yang menciptakan echo chambers tadi, algoritma. Tapi persoalannya menjadi serius gara-gara apa? Mereka hanya mendengar dari sumber yang sudah sepikiran. Komunikasinya itu hanya dari orang-orang yang sepikiran. Kalau Anda pendukung teori konspirasi, kalau Anda pendukung teori konspirasi, maka di media sosial Anda akan didekatkan dengan orang-orang yang mendukung teori konspirasi. Kalau Anda tidak suka kepada pemerintah, maka di media sosial Anda akan didekatkan oleh orang-orang yang informasinya, sikapnya yang diupload tidak suka dengan pemerintah. Itu yang namanya segregasi digital yang disebut echo chambers. Ketika semua yang kita ajak komunikasi itu sepikiran, echo chambers tadi, ya akhirnya apa? Pikiran-pikiran yang sama itu hanya berulang-ulang aja, berulang-ulang, sehingga memperkuat pandangan yang sudah ada menjadi semakin mengental. Akhirnya muncul kelompok-kelompok yang stubborn, kepala batu, kelompok yang pendukung infodemik stubborn, kelompok yang tidak percaya dengan teori konspirasi juga stubborn. Dan ini nggak ketemu seperti gambar ini, merah sama biru. Seperti gambar-gambar yang tadi juga ditunjukkan oleh Pak Andrian. Ini nggak ketemu. Itu terjadi segregasi digital. Dan itu bisa membahayakan berbagai kondisi yang real di masyarakat kalau ternyata itu juga berpengaruh ke kehidupan nyata. Dan yang sering terjadi adalah hoax pun dianggap kebenaran sekarang. Media abal-abal dianggap kebenaran kalau sesuai dengan yang bergema, sesuai dengan echo chambers tadi, sesuai dengan yang dipikirkan dan mulek di kelompok itu. Nah, itu yang kemudian oleh Tom Nichols tahun 2017 dikatakan sebagai the death of expertise. Kampus itu banyak yang sudah mulai tidak dipercaya karena orang hanya percaya kalau berita mereka atau berita informasinya itu disukai. Walaupun Anda guru besar, Anda doktor, Anda periset, tapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang disukai, tidak dipercaya. Itu yang terjadi. Internet akhirnya jadi bukan sarana demokratisasi, tapi malah memunculkan banyak orang itu buta terhadap fakta. Jadi membutakan banyak orang. Orang kritis bukan pada fakta, tapi kritis hanya mempertahankan keyakinan. Ini ditulis oleh Tom Nichols ketika dia riset di Amerika. Tapi cocok sekali untuk di Indonesia. Banyak yang bingung membedakan antara ini fakta atau hoax, rekayasa. Karena sudah batasnya terlalu sedikit. Ada kekacauan yang makin terjadi gara-gara orang juga makin malas mencari kebenaran. Fact checking tadi malas. Konfirmasi itu malas. Itu yang terjadi. Dan ini terjadi termasuk di Amerika. Gimana dengan universitas? Bagaimana peran kampus? Otoritas keilmuan sekarang banyak yang mengalami penurunan, runtuh di tengah-tengah masyarakat digital yang berubah cara mencerna informasinya.
boleh dikatakan sekarang ini tidak ada yang dipercaya terus-menerus, termasuk lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan kalau mau aman nggak usah banyak bicara. Tapi kalau sekali bicara, apalagi masuk ke wilayah yang terkait dengan politik, dia bisa tidak dipercaya. Kalau dia udah masuk ke suatu pemihaan, walaupun sebenarnya nggak sengaja memihak, tapi kebetulan ilmunya itu terkait dengan pihak tertentu, dia bisa tidak dipercaya. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kampus ternyata gagal menanamkan ilmu logika dan semangat ilmiah di kalangan masyarakat luas. Masyarakat tidak lagi namanya skeptis terhadap apa yang dia yakini. Eh, Kadang-kadang ini mahasiswa juga seperti itu. Mahasiswa, orang-orang akademisi pun sekarang sudah kehilangan skeptisnya, kehilangan ragu-ragu terhadap apa yang diyakini. Padahal ragu-ragu, jadi yakin banget, terlalu yakin pada keyakinannya, pada kepercayaannya, kepada apa yang dia percaya. Padahal itu dalam konteks akademis, setiap orang itu harus skeptis, termasuk pada sikapnya sendiri. Ilmuwan memang kadangkala yang hasil-hasil dari yang muncul itu seringkali dianggap mengecewakan kalangan masyarakat sehingga lalu masyarakat lebih percaya pada internet dibandingkan dengan suara-suara kampus. Padahal yang di internet belum tentu benar. Yang abundance tadi belum tentu benar. Ya, ini bagaimana kita dari orang-orang kampus? Kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati menerima informasi seraya tetap skeptis. Jangan-jangan kampus juga salah. Jangan-jangan kita juga salah. Jadi kita harus tetap skeptis, curiga, dan mengujinya, menguji sebelum kita mempercayai dan sebelum kita nge-share. Jadi menguji secara akademik sehingga betul-betul ada reasoning untuk kebenarannya. Jadi itu yang penting. Jadi lembaga kampus perlu sekarang ini hand to hand atau kerjasama corporation kemudian juga kolaborasi gitu ya dengan media, karena media juga mengalami hal yang hampir sama. Media kadang-kadang nggak dipercaya juga. Yang dipercaya yang tadi, yang menyenangkan tadi. Nah ini perlu ada kerjasama-kerjasama seperti itu untuk mengembalikan kebenaran-kebenaran hakiki, bukan lagi kebenaran berdasarkan kebenaran semu yang berdasarkan jumlah yang orang banyak. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Nah kalau untuk dalam konteks pandemi, kementerian atau pemerintah sebenarnya sudah punya salah satu aplikasi ini, tolong teman-teman yang belum download, di-download ya aplikasi Peduli Lindungi. Ini aplikasi yang dikembangkan oleh Telkom, jadi ini cocok nih punya Telkom University kan. Ini Telkom yang mengembangkan aplikasi merah putih dan ini bisa dipakai untuk tracking, tracing. Jadi kalau saya punya pakai aplikasi itu, saya tahu ini daerah merah atau tidak. Saya pergi ke Jakarta atau pergi ke tempat lain, saya tahu ini bahaya atau tidak. Jadi ketika hijau berarti tidak bahaya. Ini bagus sekali. Ini dalam konteks untuk secara ilmiah, ini ilmiah dibandingkan dengan hanya sekedar mempercayai omongan orang. Nah, apa kunci sukses kita menghadapi COVID-19 karena ini masih menjadi persoalan yang paling utama bagi negara kita, bangsa kita, mau bahkan dunia. Satu, masyarakat tahu bahaya COVID-19. Makanya kalau ada infodemik, ada informasi-informasi yang sengaja hoax, yang mengacaukan, itu memang perlu kita lawan. Karena kalau sampai tidak kita lawan, masyarakat nanti akhirnya bingung. Ini bahaya atau enggak? Sampai kenapa kok ada pasien di rumah sakit dibawa pulang, mau dikubur, direbut dan sebagainya. Karena nggak merasa masyarakat yang ngerebut itu bahaya tentang tindakan-tindakannya. Nah, padahal kuncinya yang terjadi di Cina sampai mereka berhasil melawan COVID-19 dibuat adalah masyarakat tuh tahu bahaya COVID-19. Sehingga dia kalau sudah tahu bahayanya, dia tahu apa yang harus dilakukan, protokol kesehatan. Tahu cara menghindari, yaitu dengan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Masyarakat benar-benar patuh dengan protokol kesehatan. Bukan patuh hanya gara-gara ada tentara atau polisi atau Satpol PP. Dan yang terakhir, masyarakat tidak percaya lagi dengan hoax dan teori konspirasi, tapi lebih percaya pada keterangan orang-orang yang memiliki reputasi, memiliki kredibilitas, memiliki otoritas. Jadi percaya sama dokter lah.
Dokter itu kalau ngomong tentang kesehatan ya dialah. Oh enggak Pak, dokternya ngawur. Mosok keluarga saya tidak ada gejala-gejala COVID kok, dikatakan COVID. Ini kan sering seperti itu. Dokter lebih tahu, dokter tidak akan berani melanggar kode etik. Kalau sampai dia melanggar kode etik, sanksinya dia bisa tidak boleh praktek seumur hidup. Kalau dia sengaja betul melakukan manipulasi. Makanya dokter itu kita harus percaya juga. Loh tapi kok nggak ada gejala COVID kok dikatakan COVID? Siapa bilang? Karena COVID-19 itu sekarang gejalanya nggak selalu muncul dengan batuk-batuk seperti saya ini tadi. Bukan selalu seperti itu, tidak selalu COVID-19 itu hanya gejalanya pasti tenggorokan. Saya sering diskusi dengan teman-teman kedokteran, mereka mengatakan sekarang gejala COVID-19 itu bisa macam-macam karena dia mempengaruhi metabolisme tubuh, mempengaruhi metabolisme sistem saraf sehingga bisa saja orang sakit jantung ternyata dia COVID. Bisa saja orang seakan-akan sakit ginjal ternyata COVID. Bisa saja seorang sepertinya sakit-sakit biasa yang tidak ada demamnya dan lain-lain tapi ternyata COVID. Jadi macam-macam. Nah, itu yang disebutkan bahwa kita perlu lebih percaya kepada mereka yang punya kompetensi dan otoritas. Demikian yang saya sampaikan, mungkin bisa dikembangkan di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.